Halo semua, perkenalkan nama saya Amelia Pratiwi Jamaan dari kelas B dengan NIM 230606500009. Berdasarkan pemahaman saya, jadi motivasi belajar adalah sesuatu yang mendorong baik dalam diri seseorang maupun luar diri seseorang, yang membuat seseorang semangat, fokus, dan tekun dalam belajar. Saya sebagai pembelajar yang introvert, motivasi belajar saya bersumber kuat pada motivasi intrinsik, di mana rasa ingin tahu saya begitu tinggi dan membutuhkan kedalaman terhadap suatu konsep, dan ketika saya memahami suatu konsep tersebut, saya akan merasa puas. Nah, hal-hal tersebut berkaitan dengan bagaimana diri saya mengatur cara saya belajar. Nah, di samping itu, untuk itulah perlu adanya motivasi belajar untuk seseorang. Nah, saat ini kondisi motivasi belajar saya ada pada tingkat sedang. Pada saat saya SD, SMP, dan SMA, tingkat motivasi belajar saya itu sangat tinggi. Nah, penurunan ini disebabkan karena adanya yang pertama peningkatan tekanan akademik secara umum, kemudian yang kedua karena lingkungan belajar, di mana saya sebagai seseorang yang introvert membutuhkan lingkungan belajar yang cukup tenang dan aman. Kemudian saat ini lingkungan belajar saya membutuhkan interaksi sosial yang begitu intens, di mana adanya tuntunan kerja kelompok yang lebih dominan. Nah, kemudian apa faktor yang membuat semangat motivasi belajar saya meningkat? Yang pertama yaitu membuat tugas dan memahami sebuah konsep di lingkungan yang tenang. Kemudian yang kedua yaitu memberikan reward pada diri saya atas apa yang saya capai. Misalnya membeli makanan favorit saya ketika saya mendapatkan nilai ujian yang tinggi atas usaha-usaha belajar saya sebelumnya. Nah, saya sebagai seseorang yang cenderung introvert, gaya belajar yang saya pilih yaitu campuran visual dan auditori. Mengapa visual? Karena informasi yang saya dalami dapat saya lakukan secara mandiri tanpa melibatkan lingkungan yang interaksi lisannya berkelanjutan. Kemudian kenapa auditori? Saya lebih memilih mendengarkan podcast dan mendengarkan perkuliahan secara langsung tanpa harus berdiskusi yang melibatkan individu-individu atau yang melibatkan diri saya secara langsung. Nah, untuk belajar saya lebih efektif dan dapat mencapai tujuan secara spesifik, saya membuat langkah-langkah yang konkret. Ada 5. Yang pertama yaitu jadwal tetap, di mana saya akan belajar setiap malam minimal 1 jam. Kemudian yang kedua yaitu teknik fokus, di mana saya akan menggunakan metode Pomodoro, di mana dengan 25 menit untuk fokus belajar dan 5 menitnya untuk istirahat, merefleksikan diri. Kemudian yang ketiga yaitu media belajar, di mana saya akan belajar menemukan media-media pembelajar yang menarik untuk saya sendiri. Contohnya yaitu menggunakan catatan yang berwarna-warni atau membuat mind map untuk topik-topik baru. Kemudian yang keempat yaitu evaluasi diri, di mana saya akan mengevaluasi diri saya setiap minggunya dan mengidentifikasi area mana saja yang perlu saya tingkatkan. Nah, kemudian yang terakhir, yang kelima yaitu penghargaan, di mana saya akan memberikan penghargaan yang kecil untuk diri saya atas sesuatu yang telah saya capai. Maksudnya atas nilai saya yang tinggi ketika saya sudah berusaha sebelumnya. Nah, untuk memastikan motivasi belajar tinggi dan berkelanjutan, saya akan memprioritaskan motivasi intrinsik, di mana saya akan memperdalam pengetahuan tanpa mengajar nilai. Kemudian saya akan mencatat setiap pencapaian-pencapaian saya untuk mengukur kemajuan saya. Kemudian saya akan menciptakan lingkungan belajar yang kondusif untuk memaksimalkan fokus. Kemudian untuk menghindari kejenuhan atau kebosanan saya akan menggunakan berbagai media pembelajaran. Kemudian yang terakhir, karena saya sadar saya seorang introvert, saya akan mengontrol diri saya dan mengisi energi saya, memberikan batasan-batasan terhadap interaksi-interaksi yang intens di lingkungan saya.